Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'da. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketentraman, ketenangan, kebahagiaan hidup adalah aspirasi semua orang. Kita semua menginginkan hidup kita tenang, bahagia sejak muda sampai tua, dunia dan akhirat. Namun faktanya hari ini berbagai riset menunjukkan bahwa tidak sedikit orang yang hari-harinya penuh kecemasan, kekhawatiran. Tidak sedikit dari mereka yang depresi, bahkan stres. Bukan hanya yang tua. Anak-anak muda sekarang menghadapi satu fenomena yang disebut dengan quarter life crisis. Mereka cemas menghadapi masa depan, mereka khawatir dengan persaingan kehidupan. Dalam Islam sebetulnya persoalannya antara lain karena mungkin dia tidak bersyukur. Dia meratapi yang tidak ada, tidak mensyukuri yang ada. Mereka yang tidak bersyukur adalah orang-orang yang tidak bahagia. Meskipun tidak seluruh kebahagiaan disyukuri, tetapi orang yang bersyukur pasti bahagia. Allah juga menjanjikan kepada orang-orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Islam mengajarkan bahwa ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Artinya poinnya kita pasrahkan semua pada Allah, kita ingat terus kepada Allah. Memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa la nabluwakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was thamarat wa basyirus sabirin. Sungguh Allah akan menguji manusia kita semua dengan berbagai macam ujian. Dari mulai rasa takut, khauf wal ju', kelaparan, wa naqsin minal amwal, kehilangan harta, kecewa karena cita-cita tidak tercapai dan sebagainya. Tetapi kata Allah, basyirus sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Poin kedua adalah sabar, menyerahkan semuanya pada Allah karena semua milik Allah dan kembali kepada Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana, kata Allah. Semua yang terjadi pada kita harus ditentukan, sudah dituliskan oleh Allah untuk kita. Tetapi huwa maulana, tidak mungkin Allah memberi ujian, cobaan, kecemasan dan macam-macam dengan maksud untuk menyengsarakan kita, karena huwa maulana walallah falyatawakkalul mu'minun. Tugas kita semua adalah tawakal kepada Allah. Tawakal tidak berarti diam di tempat, tidak melakukan apa-apa. Ada ikhtiar maksimal, lalu kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak semudah yang dikatakan. Hari ini kita menghadapi krisis kemiskinan ekstrim global. Kita menghadapi persaingan usaha yang begitu berat. Kita menghadapi persaingan kerja yang begitu ketat. Kebutuhan pangan semakin meningkat. Tetapi ada satu nasihat yang luar biasa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jangan khawatirkan rizkimu, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia mencarimu melebihi usaha mencarinya. Perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani barangkali didasarkan pada firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata sekalipun di atas bumi ini kecuali Allah sudah tentukan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarra mustawdaha. Bahkan Allah tahu di mana tempat tinggalnya, di mana tempat menyimpahnya. Poin ketiga adalah kita tawakal kepada Allah. Tawakal tidak bermakna diam, pasif, tetapi ikhtiar. Rasulullah pernah menegaskan dalam sebuah hadis, lau annakum tatawakkalu 'ala Allah haqqa tawakkuli. Seandainya engkau semua tawakal kepada Allah dengan tawakal sesungguhnya, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah akan memberi rizki kepada kalian semua seperti Allah memberi rizki pada burung. Taghuddu bimasan wa tarufu bitana. Burung pagi-pagi terbang keluar dalam kondisi perut kosong. Sore hari dia datang dengan kondisi perut kenyang. Tetapi bahwa tawakal itu seperti burung. Dia tidak diam di tempat. Dia bertebaran di muka bumi. Dia berikhtiar ke banyak tempat. Lalu yakin Allah akan memberi rizki dari proses, dari cara yang Allah tentukan. Boleh jadi bi khairi wilayah nasib, dari cara dan arah yang tidak kita duga-duga. Masyarul muslimin rahimakumullah, cara lainnya untuk meraih ketenangan batin dan ketentraman jiwa adalah melakukan kebaikan-kebaikan. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya menegaskan al-birru ma itma'annat ilaihin nafs wa itma'anna ilaihil qalb.
Kebaikan adalah sesuatu yang mendatangkan ketentraman pada jiwa dan kenyamanan pada hati. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an melukiskan ada orang-orang yang tidak memiliki ketakutan dan kecemasan. Mereka adalah alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyah walahum ajrum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menginfakkan hartanya, senantiasa menginfakkan hartanya di kala malam, di kala siang, terang-terangan maupun tersembunyi, baginya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak memiliki kecemasan dan ketakutan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kebaikan yang kita lakukan akan melahirkan ketentraman, keamanan dan kenyamanan. Dalam ilmu kedokteran konon ada riset yang mengatakan ketika orang melakukan kebaikan, tubuhnya akan melahirkan zat yang namanya endorfin. Zat itu bisa memacu kesembuhan, bisa menghilangkan rasa sakit, menimbulkan kenyamanan, kebahagiaan. Artinya bahwa kita yakin kebahagiaan, kenyamanan itu diraih dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, wakaf adalah satu bentuk kebaikan yang memiliki nilai kesempurnaan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Orang yang berwakaf, dia menikmati ketenangan, kenyamanan selama dia hidupnya dan sudah dia wafat. Dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW dinyatakan, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min salas, shadaqah jariyah wa ilmin yanta'uhu aw waladin salih yad'ulah. Ketika wafat anak Adam, terputus seluruh amalnya kecuali 3 hal. Shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah menurut para ulama adalah wakaf. Yang kedua ada ilmu yang bermanfaat. Ketiga anak-anak yang saleh. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersemangat melakukan kebaikan-kebaikan, khususnya dalam berwakaf, agar kita semua terhindar dari kecemasan, kekhawatiran dalam hidup. Kita meraih kebahagiaan, kemuliaan dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.